beredar video seorang Habib senior yang meminta maaf pada kiai, pada pribumi dan seterusnya. Itu kalau bagi pribumi itu nggak ada artinya apa-apa ya. Karena bagi pribumi itu termasuk saya itu ya semuanya akan dianggap satu hal yang serius dengan syarat misalnya kira-kira ya begini yang saya baca itu. Karena Rabithah Alawiyah itu secara ilmiah tidak bisa menunjukkan nasabnya apa disepakatinya untuk Rasulullah, maka dan statementnya Kiai Imaduddin juga nggak mungkin dibantah, serta tes DNA juga nggak berani, dan yang sudah tes DNA sebagai contoh misalnya Najwa Shihab itu juga ternyata darah Arabnya saja cuma 2,9%. Nah itu yang ditunggu pribumi itu ya statement resmi dari Rabithah Alawiyah bahwa mereka menyatakan bahwa secara garis nasab dan secara tes DNA mereka tidak terbukti sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, menginstruksikan kepada semua anggotanya jangan lagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyatul Rasul kecuali terbukti tes DNA memang mereka memang ada darahnya Rasulullah gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Narasi Gus Fuad ini saya anggap termasuk kepada, kalau bahasa sekarangnya itu, cukup barbar, alias pedas, keras dan tajam. Beliau mengatasnamakan pribumi. Wallahu a'lam pribumi yang mana yang beliau maksudkan. Tetapi ya mungkin memang ada sebagian pribumi yang berpikirnya demikian. Mengajukan dua permintaan yang kalau kita perhatikan ya ini sangat sulit. Bahkan saking sulitnya mungkin adalah mustahil untuk bisa diwujudkan. Bagaimana lembaga atau instansi yang bertugas mencatat keabsahan nasab orang-orang yang termaktub atau termasuk kepada dzurriyyah Rasulullah itu karena tidak terbukti secara ilmiah, lalu mereka harus secara terbuka menerangkan bahwa nasab kami atau nasab ini ternyata tidak terbukti secara ilmiah. Jadi harus ada ikrar, harus ada pernyataan. Yang kedua, harus berhenti lagi mengatakan bahwa kami ini adalah cucu Rasulullah, kami ini adalah dzurriyyah Rasulullah. Itu ya wallahu alam, entah dari mana Gus Fuad dapat inspirasi seperti itu, entah mewakili pribumi yang mana. Kalau saya menanggapi narasi Gus Fuad ini, mohon maaf, setidaknya ini mungkin terlalu cepat. Suatu ketika atau suatu waktu mungkin itu perlu, tapi sekarang ini masih terlalu cepat. Kenapa? Karena belum ada ketok palu terbukti secara ilmiah atau tidak. Begitu ya. Karena perdebatannya masih berlanjut. Ya, perkara ada dari Habib senior memohon maaf dan mengajak berdamai seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Itu adalah hanya memang mungkin kalau ini dianggap sebagai konflik sehingga biar tidak meluas maka ada perdamaian. Tetapi kalau ini dianggap sebagai dinamika keilmuan, sebagai at-tajadul fil ilmi, maka hujjah selama masih kokoh berdiri dan tidak ada mu'arid, tidak ada orang yang menentang mampu melahirkan hujah yang seimbang, maka ini akan terus bergulir perdebatan itu. Kita apresiasi dua-duanya, kita apresiasi seruan Habib Sepuh untuk memang kita sudah mulai saling menghormati. Bukan hanya Habib Kiai, kepada siapapun kita saling menghormati. Bukan hanya kepada Habib, kepada Kiai, kepada tetangga kita hormat, kepada orang tua. Kenapa? Karena menghormati itu sudah asas Islam. Kata Nabi itu bukan dari kami orang yang tidak menghormati orang-orang yang di atasnya. Anak-anak menghormati orang tua, menyayangi, tidak menyakiti, itu sudah biasa. Tetapi kalau sudah masalah bicara perdebatan ilmiah, itu sudah lain jalurnya. Kita berhujah secara jujur, berhujah secara terbuka. Menghormati keilmuan, tidak memanipulasi, tidak mengada-ngada di dalam berdakwah. Termasuk juga di dalam berhujah. Tidak menyampaikan narasi-narasi omong kosong, memaksakan untuk membenarkan sesuatu yang tidak punya landasan kebenaran secara kokoh. Artinya tidak jujur dengan kebenaran ilmiahnya. Sampai saat ini kan belum ada keputusan itu. Maka kalau menurut saya, belum kepada memenuhi dua permintaan Gus Fuad itu, cukup satu permintaan saja dulu. Diadakan debat atau mungkin diskusi atau mungkin apalah, di mana nanti
bisa diputuskan terbukti atau tidak terbukti. Kenapa? Karena kalau narasinya Gus Fuad dua hal itu seolah-olah ini sudah selesai dan sudah tidak terbukti. Nah, itu kan berarti kita terlalu prematur ya, menghukumi sesuatu yang belum waktunya gitu. Kalau dalam puasa ini sudah dihukumi boleh makan padahal belum maghrib, nah kan bisa batal puasanya ya. Kecuali kita ikhtilaf dalam masalah, menurut saya sudah maghrib, menurut kamu belum, oh lain ya. Kalau itu lain. Setidaknya kalau kita lihat masih ada perguliran, perdebatan itu masih bergulir ya. Sebetulnya yang sangat berhak menanggapi itu adalah Kiai Haji Imaduddin, harus memberikan tanggapan. Kenapa? Karena Kiai Haji Imaduddin di dalam narasi Habib Sepuh itu juga disebut ya. Walaupun di situ ada narasi yang terpotong, tapi memang seperti itu video yang beredar ya. Tidak hanya menyebut Kiai Imaduddin itu sedikit sekali bagian-bagiannya ya. Jadi kalau tanggapan saya narasi Gus Fuad ini, saya tidak tahu pasti mewakili pribumi yang mana, tetapi kalau dia mengatakan mewakili pribumi ya dirinya sendiri, termasuk ya dirinya memang pribumi ya, sudah tidak ada persoalan dari situ kan. Dia tidak mengklaim juga bukan semua pribumi atau bukan pribumi di daerah tertentu. Kita memahami narasi orang itu kan berhati-hati. Kalau saya mewakili pribumi, termasuk saya mungkin mewakili santrinya Gus Fuad atau orang-orang yang dekat dengan Gus Fuad dan mereka pribumi ya sah-sah saja. Kan tidak mengklaim mewakili seluruh pribumi, enggak begitu. Sehingga tidak bisa kita mempersalahkan apa-apa yang memang bisa jadi adalah sebuah kebenaran. Jadi sebelum kepada dua hal itu, ikrar secara terbuka, kami mohon maaf ternyata nasab kami tidak terbukti secara ilmiah. Dan mulai saat ini apa-apa orang-orang yang tercatat dalam pencatatan kami sebagai dzurriyyah Rasulullah jangan lagi mengaku-ngaku, karena bisa jadi hal yang tidak terbukti kalau terus diaku-akukan ya, diaku-akui, berarti kan namanya itu mengaku tanpa bukti ya. Dalam kaidah itu alal muddai al bayyinah. Jadi apa bedanya mengaku-ngaku dengan mengakui ya? Jadi ikrar dengan iddia itu berbeda. Kalau mengaku saya ini keturunan Rasul itu namanya iddia, mengaku. Karena itu keuntungan atau hal yang baik, maka itu butuh bukti. Sama dengan kamu ngaku itu mobil saya, itu namanya kamu ngaku. Mengaku-ngaku ya, iddia, mengklaim. Nah, itu butuh bukti harus. Tetapi kalau ikrar itu biasanya hal-hal yang merugikan diri. Saya bukan keturunan Rasul, yang sebelumnya dikenal sebagai keturunan Rasul, lalu saya mengumumkan bahwa saya bukan keturunan Rasul. Itu kan sama-sama pengakuan. Tetapi kalau dalam fikih itu berbeda. Yang pertama kalau mengaku itu yang enak-enak lah bahasanya, mengklaim itu iddia. Kalau mengaku yang tidak enak itu namanya ikrar. Kalau ikrar tidak butuh bukti. Saya mengakui bahwa nasab saya ternyata tidak jelas, tidak tersambung, tertulis di dalam kitab atau tidak terbukti secara ilmiah, atau saya tidak berani tes DNA, itu namanya mengaku. Itu ikrar. Kalau ikrar tidak perlu bukti. Kenapa ikrar tidak perlu bukti? Ini logika fikih. Ya, karena al-ikraru ra'sul bayyinah. Bukti tertinggi itu ya ikrar. Orang kalau ngaku saya mencuri itu sudah tidak perlu dibuktikan. Itu kalau dalam fikih ya. Saya membunuh itu sudah tidak perlu dibuktikan, sudah otomatis jatuh hukumannya. Saya berzina itu sudah otomatis, sudah tidak perlu pembuktian. Kenapa? Karena orang berakal sehat, nah ini logikanya, tidak akan mengucapkan sesuatu yang merugikan dirinya kecuali dia jujur. Artinya untuk apa dia berbohong kok mencelakakan dirinya? Orang berbohong itu biasanya kan untuk keuntungan, untuk mendapatkan keuntungan, maka isinya adalah iddia atau klaim. Oh itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya, ini hak saya, itu namanya klaim. Maka itu butuh bukti. Tapi kalau mengatakan oh itu bukan punya saya, itu tidak butuh bukti. Itu namanya ikrar karena tidak menguntungkan dirinya. Ya, dimana dalam hal-hal seperti ini biasanya orang waras itu tidak akan berbohong, makanya tidak perlu bukti. Begitu ya. Jadi itu sisi keilmuannya, perbedaan antara mengaku-ngaku dengan mengakui, iddia dengan al-ikrar. Kalau sudah ikrar itu sudah bukti yang sesungguhnya atau ra'sul bayyinah, puncak dari semua pembuktian. Begitu ya, semoga ada manfaatnya.